Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini, sebuah program berita yang menyajikan informasi terkini di Maluku. Dan inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. Seorang pemuda di Ambon, Risman Mala alias Ramon, dalam perkara kepemilikan 2 paket sabu dituntut 4 tahun penjara. Dalam pembacaan surat tuntutan, Jaksa Penuntut Umum, Kejaksaan Negeri Ambon, menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I jenis sabu. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang yang dipimpin Majelis Hakim Marta Maitimu, didampingi Iqbal Albana dan Lutfi Al-Zagladi, masing-masing sebagai hakim anggota di Pengadilan Negeri Ambon, Senin 16 Desember 2024. Terdakwa juga dengan hukuman denda sebesar 800 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman 6 bulan penjara. Jaksa juga meminta majelis hakim untuk menetapkan barang bukti berupa 2 paket klip bening ukuran kecil berisi serbuk kristal bening diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat total 0,54 gram, dibungkus dengan kertas tisu warna putih, dirampas untuk dimusnahkan. Sementara 1 buah handphone merek Vivo warna biru tua dengan nomor handphone dirampas untuk negara. Untuk diketahui, terdakwa ditangkap pada Jumat 9 Agustus 2024 sekitar pukul 6 WIB. Bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Tantui RT 002 RW 005, Kelurahan Pandan Kasturi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Perkara video pornografi di Kota Ambon, terdakwa Paulus Sambono alias Opa Poli divonis 2 tahun penjara. Dalam pembacaan amar putusan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Hal tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Terdakwa juga dihukum membayar denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman pidana 4 bulan penjara. Juga menetapkan barang bukti berupa 1 unit handphone merek Samsung Galaxy A04s warna hitam milik terdakwa, 1 file rekaman video porno hubungan badan terdakwa Paulus Sambono alias Poli dengan saudari ESL yang tersimpan di file galeri handphone merek Samsung Galaxy A04s warna hitam milik terdakwa Paulus Sambono alias Poli. 1 file rekaman video porno saudari ESL yang tersimpan di file galeri handphone merek Samsung Galaxy A04s warna hitam milik terdakwa Paulus Sambono alias Poli. Semua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Usai membacakan vonis, terdakwa Paulus Sambono alias Poli didamping penasehat hukum, Penny Tupan menerima putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ambon menuntut terdakwa Paulus Sambono alias Poli dengan pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan. Juga denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Untuk diketahui, terdakwa Paulus Sambono alias Poli terjerat lantaran melakukan adegan dewasa dengan seorang wanita muda di salah satu penginapan di Ambon, yang mana dengan sengaja merekam adegan tersebut. Ini masyarakat baru dari kebun. Nyafar. Satuan Polairut Polres Kepulauan Tanimbar berhasil menemukan perahu, longboat, yang hanyut akibat mati mesin di perairan Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Senin 16/12/24. Dalam sebuah aksi penyelamatan yang menegangkan, mereka berhasil mengevakuasi 4 warga yang terombang-ambing di tengah laut.
Keempat warga tersebut terdiri dari 2 orang dewasa dan 2 anak-anak. Sebelumnya, mereka dalam perjalanan menuju kebun di pulau seberang. Namun, nahas menimpa mereka saat mesin perahu longboat yang mereka tumpangi mengalami kerusakan parah. Dengan hanya berbekal 1 dayung dan tongkat, mereka berusaha keras untuk mencapai daratan. Beruntung, saat sedang melaksanakan patroli rutin, personel Satpol Airut melihat perahu yang dalam kondisi kritis tersebut. Tanpa ragu, mereka segera mendekati perahu dan berusaha memberikan pertolongan. Kendati kondisi cuaca yang kurang bersahabat dengan gelombang tinggi dan angin kencang, upaya penyelamatan tetap dilakukan. Dengan sigap, personel Satpol Airut berhasil menarik perahu yang mengangkut keempat warga tersebut menggunakan tali kapal. Seluruh korban kemudian dievakuasi dengan selamat dan tiba di Desa Adaut. Kapolres Kepulauan Tanimbar, AKBP Umar Wijaya, melalui Kasat Polair Ibda Reimal F. Peti, mengapresiasi tindakan cepat dan tepat dari anggotanya. Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan keselamatan saat berlayar. Kasus ini menjadi pengingat bagi masyarakat akan pentingnya kewaspadaan dan kesiapan dalam menghadapi segala kemungkinan saat berada di laut. Keberhasilan Satpol Airut dalam menyelamatkan keempat warga ini patut diapresiasi sebagai bentuk dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Tahan dulu, ketemu belok dulu, tahan. Belok dulu. Angin puting beliung menerjang pesisir pantai, Oheu Desa Debut, Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku, Selasa 17 Desember 2024 dini hari. Hembusan angin kencang disertai hujan lebat menghancurkan puluhan atap rumah dan menumbangkan banyak pohon. Akses listrik, telekomunikasi dan internet untuk sementara lumpuh total, imbas dari tumbangnya pohon besar menghantam kabel-kabel hingga putus. Pantauan tribunambon.com, nampak angin puting beliung menerbangkan atap-atap rumah dan merusak bagian-bagian lainnya. Bahkan ada satu rumah letaknya tidak jauh dari pantai, harus kehilangan keseluruhan atap rumahnya. Oscar Yamlean, salah satu warga terdampak angin puting beliung mengatakan, kejadian tersebut sekiranya terjadi pada pukul 5 WIB. Menurutnya penghuni rumah juga belum tahu jika bagian atap sudah tidak ada, karena memang situasinya gelap gulita. Dirinya menuturkan, baru tahun ini angin puting beliung sekuat ini, hingga menghancurkan puluhan rumah warga. Untuk diketahui, beberapa jam pasca kejadian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, dan Dinas Sosial Malra sudah ada di lokasi untuk melakukan pendataan kerusakan rumah warga. Hingga saat ini, terdata sekitar 60 rumah warga rusak variatif sedang dan berat, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Setengah lima, jam 5, itu mulai angin mulai masuk sudah. Jadi orang dalam rumah semua bangun berdiri dalam rumah. Di dalam kamar lalu tidak tahu ini karena gelap, tidak tahu ini bagian